Hai Teknusa, apa kabar semuanya? Balik lagi Stepian di sini. Video kali ini kita bakal ngomongin soal action cam resmi terjangkau yang bisa ditemuin di market Indonesia saat ini. Buat para konten kreator ataupun general user, rasanya nggak akan asing ya sama nama action cam dari brand Akaso ini. Varian action cam dari Akaso yang akan kita bahas kali ini adalah Akaso Brave 4 atau Akaso Brave 4 yang saat ini udah keluar versi upgrade-nya. Jadi buat yang belum tahu, sebelumnya Akaso Brave 4 sendiri udah pernah dirilis beberapa tahun yang lalu, so versi upgrade seperti ini mungkin bisa jadi semacam refreshing produk yang cukup menarik untuk dibeli, terutama buat kalian yang masih newbie atau mungkin baru mau memutuskan untuk membeli action cam untuk pertama kalinya. Nah, dari pengalaman yang saya dapetin, Akaso Brave 4 ini masih jadi salah satu 4K action cam budget yang recommended untuk dibeli karena fiturnya banyak, mudah digunakan, dan kualitas perekaman videonya juga cukup oke. Sebelum kita kulik-kulik lebih dalam, buat teman-teman yang suka sama video-video di channel ini, jangan lupa kasih supportnya nanti di akhir video. Sekarang kita let's go. Oke, secara umum nggak ada yang begitu istimewa dari box packaging action cam ini ya. Boxnya berwarna abu-abu dengan highlight produk beserta unique selling point-nya. Di bagian belakang ada informasi, isi, dan kelengkapan apa aja yang kita dapat. Terus secara overall ini udah lengkap banget ya isinya untuk sebuah action cam budget seharga sejutaan. Untuk body dan bahasa desain Akaso Brave 4 ini, cover body plastiknya cukup solid dengan finishing yang sedikit glossy ya. Tombol-tombolnya empuk, kliki, dan tata letak tombol-tombolnya gampang buat dioperasiin, bahkan buat newbie sekalipun. Secara build quality dan desain, saya nggak ada masalah sama Akaso Brave 4 ini. Paling yang sedikit kurang suka ada di mekanisme buka tutup cover baterainya aja nih. Soalnya dia tuh metodenya full dilepas kayak gini ya. Khawatir aja kalau nggak hati-hati, cover penutupnya ini rawan banget jatuh terus hilang. Untuk interface, di sebelah kanannya ada tombol up and down beserta speaker. Di sebelah kiri ada port micro USB, mini HDMI, slot micro SD card, dan juga mikrofon internal. Di bagian atasnya ada tombol shutter dan LED indikator. Terus di bagian depannya ada tombol menu yang merangkap power button. Untuk layar mini sekunder yang ada di bagian depannya juga cukup lega ya. Bisa nampilin informasi seputar timer, status baterai, sampai ke mode yang sedang kita pakai. Sementara untuk layar utamanya, action cam ini punya ukuran 2 inci dengan panel jenis IPS, plus ada 2 buah lampu indikator di sebelah kirinya. Warna dan kecerahan layarnya udah oke banget buat dilihat mata, terutama kalau dipakai di bawah terik sinar matahari. Untuk kontrol dan navigasinya, Akaso Brave 4 ini layarnya belum support sama touchscreen ya. Jadi masih menggunakan kontrol navigasi by tombol. So far, user interface menu dan settingannya sangat user friendly, jadi gampang banget dipelajari in case kalian adalah newbie yang baru belajar menggunakan action cam. Nah, buat ngebantu user experience-nya sendiri, action cam ini juga bisa terhubung ke smartphone kalian via menggunakan aplikasi Akaso Go yang tersedia untuk smartphone Android dan juga Apple iOS. Untuk kualitas kameranya, Akaso Brave 4 ini punya resolusi maksimal 20 megapiksel untuk foto dan video recordingnya, support di 1080p 60 fps, 2.7K 30 fps, dan maksimalnya di 4K 30 fps. Sementara untuk frame rate video kebutuhan slow motion opsinya 1080p 120 fps dan HD 720p 240 fps. Saya nggak akan bahas detail demi detail soal settingannya, tapi ada beberapa opsi yang menarik di Akaso Brave 4 ini yang bisa kalian cobain untuk bereksperimen sesuai skenario yang kita butuhin. Oke, pertama, kalau biasanya action cam lain hanya punya satu FOV yang fix alias nggak bisa diubah, nah FOV di Akaso Brave 4 ini defaultnya emang 170 derajat, tapi dia bisa di adjustable menjadi 4 buah variable angle, yaitu super wide, wide, medium, dan juga narrow. So, dengan variable angle kayak gini bakalan memudahkan kita di banyak skenario. Yang kedua, sistem stabilisasi di Akaso Brave 4 udah menggunakan ACE 2.0 terbaru berbasis gyroscope. Dengan ACE 2.0 ini, Akaso Brave 4 bisa menghasilkan footage video yang tetap stabil meskipun diambil hanya menggunakan handheld aja tanpa alat bantuan apapun. Yang ketiga, Akaso Brave 4 punya fitur WDR atau Wide Dynamic Range.
Fitur ini kurang lebih sama fungsinya kayak di HDR di kamera smartphone. Fitur ini bisa melakukan boosting terhadap highlight dan juga shadow, sehingga area bagian terang dan gelap di video yang kita ambil bisa lebih terangkat. Yang keempat, Action Cam ini punya fitur digital zoom sampai 5 kali pembesaran yang bisa dipakai secara real time, baik untuk mengambil foto maupun video. Jadi sangat ngebantu di beberapa skenario yang emang membutuhkan digital zooming. Nah, dengan segitu banyak fitur yang menarik di Action Cam ini, monggo silakan dilihat beberapa sampel footage video yang diambil dari Akaso Brave 4 di berbagai skenario. Check this out. Oke, ini dia Action Cam Akaso Brave 4 atau Akaso Brave 4 ya. Ini resolusinya maksimalnya di 4K 30 fps. Ini saya handheld aja, nggak pakai alat bantu, cuma pakai monopod aja. Kalau dari viewfinder sih ini stabilisasinya lumayan oke loh ya. Ace-nya cukup bekerja mereduksi getaran di hentakan kaki sama goyangan tangan ya. Terus kalau dari lihat videonya juga 4K-nya cukup tajam. Terus dia ada fitur wide dynamic range juga, jadi area gelap terangnya tuh bisa di highlight dengan cukup bagus. Ini sekarang kita coba lari ya. Ini saya masih jalan santai, kita coba lari. Ya, kira-kira hasilnya kayak gini. Ini cukup oke loh di kelas harganya. So, Brave 4 ini resolusinya di Full HD 60 fps ya. Ini masih pakai Ace stabilizer. Gimana? Apakah hasilnya oke? Kalau menurut saya sih ini masih oke ya. Oke, jadi salah satu kelebihan Akaso Brave 4 ini adalah dia tuh punya fungsi digital zoom ya, sampai 5 kali. Jadi sambil ngerekam kayak gini, kita bisa ngezoom ya sampai 5 kali. Nah, kira-kira kayak gini tuh. Jadi bisa zoom in dan zoom out sampai 5 kali ya. Salah satu kelebihan Akaso di Brave 4. Terakhir, sebagai poin penutup yang bisa dipertimbangkan adalah soal aksesoris pelengkapnya. Akaso Brave 4 ini punya beberapa aksesoris penting yang mungkin kalian perlu tahu. Kenapa? Karena ini bukan cuma sekedar mounting ataupun case waterproof yang merupakan aksesoris standar di sebuah action cam, dan Akaso Brave 4 ini punya lebih dari itu. Pertama, action cam ini support sama remote control yang bisa melakukan take foto dan juga video. Penggunaannya juga gampang banget karena nggak perlu ribet dengan proses pairing. Pokoknya begitu action cam-nya nyala, remote-nya bisa langsung dipakai. Ini cocok banget buat kalian yang ngambil konten rame-rame ataupun misalnya kayak saya yang solo kreator kayak gini. Yang kedua, input audio di Akaso Brave 4 ini bisa menggunakan, selain dari internal mic, dia juga bisa support sama external microphone. Kita tinggal atur aja di bagian setting. Cuma sayangnya nih, original external microphone-nya nggak termasuk di paket penjualan, jadi harus dibeli secara terpisah. Buat yang berminat, link pembeliannya udah saya taruh di bawah. Terakhir yang nggak kalah penting adalah soal baterai. Kalau di action cam lain tuh kita cuma dikasih satu baterai biasanya. Nah, di Akaso Brave 4 ini langsung dikasih 2 set baterai, include sama double charging dock kayak gini. Masing-masing baterainya sendiri berkapasitas 1050 mAh, dan ini tuh bisa dipakai selama up to 90 menit. So, dengan 2 baterai, nafas Akaso Brave 4 ini jauh lebih panjang dibanding kompetitornya. Kesimpulannya, Akaso Brave 4 ini cocok direkomendasiin buat teman-teman semua yang mungkin sedang mencari action cam 4K dengan banyak fitur yang menarik, tapi dengan harga yang masih terjangkau sama isi dompet kita.
Sekedar informasi buat yang minat untuk beli, pastiin belinya di toko terpercaya yang punya garansi resmi dari PT DNK Pratama Indonesia selaku distributor resmi dari Akaso, supaya action cam kalian aman purna jualnya kalau kenapa-kenapa. Oke, segini dulu aja video sharing kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video-video di channel ini, langsung aja nggak usah ragu kasih like dan subscribe. Kita semua akan ketemu lagi di video berikutnya. Saya Temu pamit and stay out. Yo.